pagi, yang terhormat Ibu Yanti dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Briliani Pelangi Kolbu. Saya sebagai moderator, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Samping saya ada Miftahul Aulia Ramadhani, dan di sampingnya ada Alifia yang bertugas sebagai pemateri di presentasi hari ini. Dalam kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan analisis kasus pelanggaran etika bisnis sebagai pembelajaran dalam praktik organisasi. Saya akan menjelaskan secara singkat latar belakangnya. Etika bisnis memiliki peran penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat serta mendukung keberlangsungan perusahaan. Menurut Farrell, Frederick, dan Farrell 2021, etika bisnis berkaitan dengan penerapan nilai, moral, dan tanggung jawab dalam setiap aktivitas perusahaan. Namun dalam praktik masih terdapat perusahaan yang melanggar etika bisnis untuk mencapai keuntungan tertentu. Salah satu contoh kasusnya adalah PT Garuda Indonesia tahun 2019 terkait penyajian laporan keuangan yang menimbulkan kontroversi dan berdampak pada menurunnya kredibilitas perusahaan di mata publik dan investor. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan etika bisnis? Yang kedua, bagaimana kasus pelanggaran etika bisnis pada PT Garuda Indonesia? Yang ketiga, apa dampak dari pelanggaran etika tersebut? Yang keempat, apa pembelajaran yang dapat diambil organisasi dari kasus tersebut? Selanjutnya ada juga tujuan penulis. Yang pertama, menjelaskan pengertian etika bisnis dalam praktik organisasi. Yang kedua, mendeskripsikan kasus pelanggaran etika bisnis yang terjadi pada PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Yang ketiga, mengetahui dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran etika bisnis terhadap perusahaan dan stakeholder. Yang keempat, menjelaskan pembelajaran yang dapat diambil organisasi dari kasus pelanggaran etika tersebut. Selanjutnya akan dibaca oleh pemateri. Lalu ada pengertian etika dan bisnis. Dalam dunia bisnis, etika bisnis sangat penting sebagai pedoman agar kegiatan bisnis dilakukan secara jujur, adil, dan bertanggung jawab. Etika bisnis tidak hanya membahas tentang mencari keuntungan, tetapi juga bagaimana perusahaan menjaga hubungan baik dengan konsumen, karyawan, dan masyarakat. Menurut Manuel J. Velasquez, etika bisnis merupakan standar moral yang diterapkan dalam perilaku dan kebijakan bisnis. Artinya, setiap keputusan perusahaan harus memperhatikan nilai moral dan dampaknya terhadap pihak lain. Jadi, etika bisnis dapat membantu perusahaan menjalankan usahanya secara baik agar tercipta kepercayaan dan hubungan bisnis yang sehat. Lalu selanjutnya ada 5 prinsip etika bisnis. Yang pertama, prinsip kejujuran. Dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus memberikan informasi sebenar-benarnya kepada konsumen dan tidak melakukan penipuan ataupun manipulasi. Lalu selanjutnya ada prinsip keadilan. Perusahaan harus memperlakukan semua pihak secara adil, baik konsumen, karyawan maupun mitra kerja tanpa diskriminasi. Lalu yang ketiga ada prinsip tanggung jawab. Semua kegiatan perusahaan harus dapat dipertanggungjawabkan, termasuk dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Lalu yang keempat ada prinsip integritas. Perusahaan harus menjaga konsistensi antara tindakan dan nilai moral agar sehingga dapat mempertahankan kepercayaan publik. Yang kelima ada prinsip loyalitas dan komitmen. Perusahaan perlu menjaga hubungan baik dengan pelanggan, karyawan, dan mitra usaha agar kerjasama dapat berlangsung dengan baik dan berkelanjutan. Lalu selanjutnya ada faktor penyebab terjadinya pelanggaran etika bisnis. Yang pertama ada orientasi berlebihan pada keuntungan. Ketika perusahaan hanya berfokus pada keuntungan, maka nilai kejujuran dan kepentingan konsumen seringkali diabaikan. Lalu yang kedua ada kurangnya pengawasan dan pengendalian. Pengawasan yang tidak optimal dapat memberikan peluang terjadinya kecurangan, penyalahgunaan wewenang, dan ataupun manipulasi data. Lalu yang ketiga ada rendahnya kesadaran moral individu. Kurangnya pemahaman tentang etika membuat seseorang lebih mudah melakukan pelanggaran.
Lalu yang keempat ada persaingan bisnis yang tidak sehat. Ketika persaingan bisnisnya terlalu ketat, maka perusahaan akan melakukan cara-cara yang tidak jujur untuk mencapai tujuan. Lalu yang terakhir ada kurangnya penegakan hukum. Jika sanksi yang diberikan tidak tegas, pelaku pelanggaran tidak akan merasa jerat dan berpotensi mengulangi kesalahannya lagi. Lalu selanjutnya ada analisis kasus. Kasus PT Garuda Indonesia merupakan salah satu contoh kasus pelanggaran etika bisnis yang berkaitan dengan kejujuran, tanggung jawab, dan integritas perusahaan. Pada laporan keuangan tahun 2018, Garuda Indonesia mencatat pendapatan dari kerjasama dengan PT Mahathir Aeroteknologi sebesar $239.940.000 atau sekitar 3,41 triliun sebagai pendapatan tahun 2018. Padahal uang tersebut belum diterima sepenuhnya dan masih belum diterima sepenuhnya dan masih berupa janji pembayaran dalam kontrak kerjasama. Akibat dari pencatatan tersebut, perusahaan melaporkan laba bersih sebesar $809.000 atau sekitar 11,49 miliar. Padahal jika pendapatan dari PT Mahathir tersebut tidak dicatat, perusahaan masih mengalami kerugian. Hal ini membuat laporan keuangan PT Garuda tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya dan berpotensi menyesatkan investor serta pemegang saham lainnya. Kasus ini menunjukkan bahwa keinginan untuk menampilkan kinerja perusahaan yang baik tanpa memperhatikan aturan dapat menyebabkan pelanggaran etika bisnis. Karena Garuda Indonesia terbukti telah melanggar standar akuntansi, maka perusahaan menerima sanksi dari OJK, Bursa Efek Indonesia, dan Kementerian Keuangan serta diwajibkan memperbaiki laporan keuangannya. Selanjutnya ada dampak pelanggaran etika bisnis. Yang pertama ada menurunnya kepercayaan publik, yaitu investor, masyarakat, dan pelanggan menjadi kurangnya kepercayaan terhadap perusahaan tersebut karena laporan keuangan dianggap tidak transparan dan tidak jujur. Yang kedua ada kerusakan citra perusahaan, yaitu reputasi PT Garuda Indonesia sebagai perusahaan besar dan maskapai nasional menjadi tercemar akibat kasus manipulasi laporan keuangan. Yang ketiga ada kerugian bagi investor dan stakeholder, yaitu data keuangan yang tidak akurat dapat menyebabkan investor membuat keputusan yang salah sehingga berisiko menimbulkan kerugian. Yang keempat ada pemberian sanksi hukum dan administratif, yaitu perusahaan dan pihak terkait menerima sanksi dari otoritas jasa keuangan serta Bursa Efek Indonesia karena dinilai melanggar peraturan dalam laporan keuangan. Yang kelima ada menurunnya nilai perusahaan, yaitu kasus tersebut dapat berdampak pada harga saham serta kondisi keuangan perusahaan akibat hilangnya kepercayaan dari investor. Dan yang terakhir ada terganggunya kinerja perusahaan. Perusahaan harus melakukan perbaikan laporan keuangan dan menghadapi tekanan dari publik maupun regulator sehingga fokus bisnis terganggu. Selanjutnya ada pembelajaran yang dapat diambil dari organisasi. Yang pertama ada pentingnya kejujuran dan transparansi, yaitu perusahaan harus menyampaikan informasi yang baik dan terbuka. Yang kedua ada etika bisnis sebagai dasar pengambilan keputusan, yaitu setiap keputusan perusahaan tidak hanya mempertimbangkan keuntungan, tapi juga harus mempertimbangkan nilai moral dan tanggung jawab. Yang ketiga ada kepatuhan terhadap hukum dan standar akuntansi, yaitu organisasi wajib mematuhi peraturan yang berlaku agar menghindari sanksi hukum dan kerugian reputasi. Yang keempat ada pentingnya pengawasan internal yang baik. Perusahaan harus memiliki sistem kontrol dan pengawasan yang ketat untuk mencegah terjadinya manipulasi atau penyalahgunaan wewenang. Dan yang terakhir ada menjaga kepercayaan stakeholder.
Kepercayaan dari investor dan pelanggan merupakan aset berharga dari perusahaan yang perlu dijaga melalui perilaku bisnis yang etis. Yang terakhir ada kesimpulan, yaitu etika bisnis merupakan pedoman penting yang mengarahkan perusahaan untuk menjalankan kegiatan usaha secara jujur, adil, dan bertanggung jawab. Penerapan etika bisnis tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan, tapi juga menjaga kepercayaan berbagai pihak yang berkepentingan. Kasus PT Garuda Indonesia pada tahun 2018 menunjukkan bahwa pelanggaran etika bisnis dapat menimbulkan dampak yang negatif, seperti menurunnya kepercayaan publik, rusaknya reputasi perusahaan, dan munculnya sanksi. Oleh karena itu, setiap perusahaan perlu menjunjung tinggi transparansi, kepatuhan terhadap peraturan, serta tanggung jawab dalam pengambilan keputusan agar dapat mempertahankan reputasi dan mencapai keberhasilan bisnis yang berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.